salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Feyanti Simamora dengan NIM E1101123136, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan memaparkan terkait strategi manajemen opini publik program makan bergizi gratis MBG. Nah, MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak dan meringankan beban ekonomi keluarga di Indonesia. Namun, program ini masih menghadapi banyak tantangan serius, termasuk diantaranya adalah kerendahnya kepercayaan publik. Survei menunjukkan 60% masyarakat masih meragukan efektivitas dari program ini, terutama terkait kualitas makanan, transparansi anggaran, dan apa jangka panjangnya. Narasi negatif yang terus berkembang di media sosial juga semakin memperburuk persepsi ini, sehingga diperlukan strategi manajemen opini publik yang sistematis. Salah satunya adalah pendekatan sostak yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberhasilan program MBG di masyarakat. Nah, apa sih pendekatan sostak itu? Sostak adalah metode perencanaan strategi yang terdiri dari analisis situasi, tujuan, strategi, taktik, aksi, dan kontrol. Yang pertama, situasi. Nah, situasi dari isu ini sendiri adalah bahwa masih terdapat 60% masyarakat yang ragu terhadap MBG. Kemudian, keraguan itu terkait dengan kualitas gizi makanan, potensi penyalahgunaan anggaran, dan dampak jangka panjang terhadap kemandirian keluarga, yang berdampak juga pada polarisasi opini publik di media sosial dan media massa. Nah, sebelum kita masuk ke strategi, kita harus menentukan dulu nih, apa tujuan dari dibuat strategi itu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik menjadi 80% dalam kurun waktu 6 bulan. Yang kemudian adalah mengurangi keraguan efektivitas program dari 60% menjadi 30%. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita masuk ke strategi manajemen opini publik. Yang pertama adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan kita terkait program ini. Yaitu salah satunya adalah dengan membuat laporan terbuka keuangan dan kualitas makanan. Yang kedua adalah mengedukasi publik, yaitu dengan membuat konten informatif tentang manfaat dari MBG itu sendiri. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer dan media untuk menyebarkan pesan positif ke khalayak luas. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Nah, pengawasan bersama dari masyarakat terkait program ini akan sangat-sangat membantu dalam memanajemenkan opini publik. Nah, yang kemudian kita masuk ke taktik implementasi strategi. Yang pertama adalah dengan membuka portal transparansi dan akuntabilitas. Ini caranya dengan membuat web atau semacam aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui lebih jelasnya tentang MBG itu. Baik itu tentang, apa istilahnya itu? Hal-hal tentang MBG lah intinya. Yang kedua adalah untuk mengedukasi publik. Nah, taktik yang kedua adalah mengedukasi publik, ya baik itu lewat kampanye, baik itu lewat seminar, baik itu lewat program-program di media sosial, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengadakan diskusi publik. Nah, ini juga bisa dilakukan lewat media sosial maupun lewat pertemuan langsung. Yang keempat adalah melakukan kampanye lapangan, yaitu dengan terus-terus melakukan sosialisasi terkait dengan program ini. Nah, aksi konkretnya adalah dengan membentuk krisis respon team atau CRT, yaitu tim khusus yang dipekerjakan untuk menangani isu negatif secara cepat. Jadi ketika ada isu negatif yang muncul, CRT bertugas untuk langsung terjun ke publik untuk mengklaim atau membantah terkait isu tersebut. Nah, yang kedua adalah audit publik terbuka, yaitu di mana masyarakat dan media dapat melihat langsung laporan MBG. Yang ketiga adalah paket gizi transparan. Nah, ini terkait dengan informasi kandungan gizi dan asal bahan baku makanan yang transparan di setiap kotak makanan yang dibagikan kepada anak-anak. Nah, yang terakhir adalah pelatihan petugas distribusi untuk menjaga kualitas layanan MBG. Yang terakhir adalah kontrol dan evaluasi. Nah, mekanisme pengukuran keberhasilan adalah dengan pertama, melakukan survei opini publik setiap 2 bulan sekali, kemudian analisis media sosial melalui monitoring interaksi dan sentimen publik. Yang ketiga, evaluasi laporan transparansi, yaitu dengan audit keuangan kualitas makanan. Dan terakhir adalah dengan menyediakan forum feedback masyarakat, yaitu untuk menampung masukan dan aspirasi publik. Nah, kesimpulannya, program makan bergizi gratis adalah investasi besar untuk masa depan anak-anak Indonesia. Namun, tanpa dukungan publik, program ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, dengan menerapkan pendekatan sostak, kita dapat membangun narasi positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dari MBG itu sendiri. Kita tidak harus
Kita tidak hanya berbicara tentang memberikan makanan gratis, tetapi tentang membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkarakter. Inilah saatnya bagi kita semua untuk berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.